Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan Amir dalam video pembelajaran kewirausahaan. Video ini mengupas tentang apa, mengapa, dan bagaimana kita mampu untuk menjadi wirausaha yang unggul dan tangguh. Dalam video pembelajaran ini pula kita akan melihat bagaimana sebuah proses mahasiswa untuk bisa menjadi wirausaha. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa itu wirausaha, mengapa harus berwirausaha, dan bagaimana kita akan menentukan atau membuat perusahaan. Apa itu wirausaha? Kata kunci dari wirausaha adalah inisiatif sumber daya, cara yang inovatif dan berani untuk menghadapi risiko dan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan. Bill Gates MDL mengatakan opportunity to reap more profit. Apakah kewirausahaan sama dengan wirausaha? Kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru dengan menanggung risiko keuangan, fisik, dan risiko sosial yang mengiringi serta menerima imbalan moneter, kepuasan, dan kebebasan pribadi. Ditinjau dari asal katanya, wirausaha berasal dari bahasa Inggris entrepreneur, bahasa Perancis entreprendre yang berarti risk taker atau para penerima risiko. Mengapa kita harus berwirausaha? Karena berdasarkan data Biro Pusat Statistik bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada 2 tahun terakhir masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Ada 4 aspek dasar yang harus diperhatikan di dalam kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan melibatkan proses penciptaan. Kewirausahaan menuntut sejumlah waktu dan upaya yang dibutuhkan. Kewirausahaan melibatkan penghargaan berupa kebebasan dan kepuasan pribadi. Dan tindakan kewirausahaan mengacu pada perilaku wirausaha yang berani mengambil tindakan atas ketidakpastian peluang untuk mendapatkan keuntungan. Suatu negara akan bisa menjadi makmur bila jumlah pengusahanya paling sedikit 2% dari jumlah penduduk negara tersebut. Mengapa kita harus berwirausaha? Karena wirausaha sangat penting dalam rangka mengurangi tadi jumlah pengangguran, terutama pengangguran pendidikan tinggi, serta untuk meningkatkan perekonomian pada suatu negara. Karakteristik yang penting dari wirausaha yang berhasil adalah decisiveness. Dia harus memiliki kemampuan yang cepat untuk mengambil keputusan secara efektif dan efisien. Berikutnya adalah doors. Di sini semua para pengusaha harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan mimpi. Selanjutnya adalah determination, firmness of purpose. Bahwa para pengusaha harus mampu untuk menentukan tujuan dari perusahaannya. Selanjutnya adalah dedikasi. Bahwa para pengusaha harus memiliki komitmen terhadap tugas dalam pencapaian tujuannya. Selanjutnya adalah devote of loyalty, love of an activity. Seorang pengusaha harus mencintai dengan penuh loyal terhadap semua aktivitas yang dilakukannya. Selanjutnya adalah detail, bahwa semua pengusaha harus mampu untuk memahami tentang sebuah proses. Selanjutnya, karakteristik yang penting dari wirausaha yang berhasil adalah destiny. Artinya bahwa pengusaha ini harus memiliki set own goal and route to achieve. Selanjutnya adalah dollars, bahwa para pengusaha tidak hanya sekedar keberhasilannya diukur dari uang. Selanjutnya adalah karakteristik yang penting dari wirausaha yang berhasil adalah distribute, bahwa tadi itu bukan hanya sekedar uang, tetapi bagaimana juga ia mampu untuk bisa berbagi dengan para lingkungannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pilihan peran kewirausahaan. Salah satu yang paling penting adalah intrapreneur.
seseorang karyawan yang harus memiliki jiwa wirausaha. Selain intrapreneur, selanjutnya adalah sociopreneur, wirausaha yang memiliki jiwa sosial. Selanjutnya adalah ekopreneur, yaitu wirausaha yang peduli terhadap lingkungan dan permasalahan lingkungan. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas bagaimana perizinan perusahaan. Perizinan perusahaan merupakan alat instrumen untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan penerbitan usaha. Apa saja yang perlu disiapkan dalam mempersiapkan pendirian usaha? Yang pertama adalah penentuan tempat, pengurusan izin usaha, persiapan administrasi, pengadaan fasilitasi produksi, pendapatan sumber daya manusia, serta bahan baku produksi. Bagaimana prosedur pengurusan izin usaha? Yang pertama adalah membuat surat izin tempat usaha. Merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Surat izin tempat usaha harus diperpanjang atau didaftarkan setiap 5 tahun sekali. Membuat surat izin usaha perdagangan. Surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat atau domisili usaha. SIUP dapat diberikan kepada para wirausaha baik perorangan, CP, PT, BUMN, firma ataupun koperasi. Selanjutnya bagaimana membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP? Apabila omset penjualan mulai berkembang dan terus meningkatkan dalam jumlah tertentu, maka diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaan sebagai pengusaha kena pajak dan akan diberikan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Bagaimana membuat tanda daftar perusahaan? Daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 wajib daftar. Seorang pengusaha juga harus mampu untuk menganalisis mengenai dampak lingkungan. Hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Permasalahan yang selalu dihadapi oleh pengusaha adalah terkait dengan permodalan usaha. Dari mana permodalan usaha diperoleh? Koperasi, PT atau CP, serta permodalan venture. Demikian video pembelajaran kewirausahaan yang membahas tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, di dalam video pembelajaran berikutnya kita akan mencoba membahas tentang studi kelayakan bisnis, model bisnis kanvas, pemasaran digital, dan akses pembiayaan untuk para wirausaha. Dengan video pembelajaran tersebut diharapkan bahwa para mahasiswa mampu untuk merubah mindset, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan, tetapi bagaimana mereka pun mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga memberikan kontribusi di dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas Pendidikan Indonesia atas kerjasamanya yang baik. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari sesuatu yang bisa bermanfaat dalam perubahan suatu negeri. Inovasi, solusi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.